Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu walau kunna 'alal kafirin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati ibu ahli bait keluarga, ibu-ibu jamaah Uswatun Hasanah yang hadir pada kesempatan ini, yang mana pada hari ini walaupun cuaca hujan tetapi alhamdulillah rezeki baik, berkahnya Jumat. Pada hari ini kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, yaitu hadir bersama bersilaturahmi di tempat ibu ahli bait keluarga. Kedua kali tak lupa kita mengirimkan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengirimkan salawat, melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu ahli bait yang berbahagia. Baiklah ibu-ibu, tidak banyak kami menjelaskan, hanya sedikit tetapi yaitu tentang amalan-amalan ringan tetapi besar pahalanya. Amalan ini pastilah semua kita ingin meraihnya karena amalannya ringan tetapi besar timbangan pahalanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan ada dua kalimat sebagai amalan ringan tapi memberatkan timbangan pahalanya. Jadi dua amalan itu tidak susah rupanya ibu-ibu, hanya dengan lapas, tahmid dan tasbih. Sedangkan itu kadang-kadang kita lupa membacanya karena saking mau buru-buru setelah sholatnya. Kalau kita setelah sholat terbiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan yang kecil itu tidak akan terlupa bagi kita, dan juga merasa beban kalau tidak menyampaikan lafaz tersebut, maka rasanya kita rugi dalam sholatnya. Karena amalan yang kecil itu besar timbangan pahalanya. Sebagaimana juga amalan yang kecil itu tidak hanya lafaz tasbih dan tahmid saja, tapi ada lagi yang lainnya yang seperti mungkin tidak sengaja kita amalkan tetapi dia menjadi amalan yang berpahala besar. Lafaz tasbih yang disertai dengan tahmid sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ridatus Sholihin Imam An-Nawawi, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan tetapi berat timbangannya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lafaz itu yaitu Subhanallah wa bihamdihi, dan maha suci Allah dan segala puji hanya baginya. Itu artinya. Dan yang kedua yaitu lafaznya Subhanallah hal azim. Kan senang ibu-ibu, tapi kita lupa kadang-kadang mau cepat tegak langsung mencari pekerjaan, lupa bertasbih kepada Allah. Padahal itu ringan. Ringan, tidak memberatkan juga mengucapkannya dengan lisan kita. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Bisa ditalikan dia sekaligus, entah 7 kali dibaca setiap sholat. Itu amalannya ringan sekali kalau tidak sempat berzikir lama-lama. Adapun yang lain amalan yang kecil tapi besar pahalanya yaitu menyebut kalimat-kalimat Allah, seperti membiasakan mengucap bismillah sebelum memulai pekerjaan atau aktivitas atau melakukan sesuatu. Di dalam keseharian itu banyak sekali yang kita mulai dari awal, Bu, bukan hanya dari bangun tidur saja. Karena di dapur saja kalau masak nasi hari ini, nanti sore masak nasi lagi, besok pagi masak nasi lagi, itu umpamanya. Alangkah baiknya kalau kita lapaskan dengan mengucapkan basmalah sebelum mengerjakan pekerjaan atau aktivitas kita. Membaca basmalah termasuk dalam amalan ringan yang besar pahalanya. Mengucapkan basmalah adalah sesuatu yang dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda dengan hadis, setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Jadi membaca bismillah itu
termasuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mendapat berkah Bu, memulailah pekerjaan itu dengan basmalah. Dengan basmalah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Yang kedua yaitu tidur dalam keadaan suci. Nah, kadang-kadang kita saking ngantuk nggak sempat ya Bu ya bersuci dulu. Nah, tak koncing pun kadang-kadang halah. Nah, tapi zaman sekarang nggak ada lagi seperti itu Bu ya. Ya seandainya kita rasanya tidak bersih, mohonlah kalau mau tidur itu kita bersuci. Kalau bukan malas berwudu, nah, seharusnya kita bersuci sekaligus berwudu. Karena Islam menjunjung tinggi nilai kebersihan, maka dari itu muslimin dituntut untuk selalu suci dalam beribadah, berbakti maupun istirahat seperti tidur. Jadi tidur itu kan istirahat tubuh. Jadi walaupun istirahat, kalau kita bersuci termasuk beribadah, karena kita bersih di dalam istirahatnya tadi. Jadi tidur juga menjadi nikmat yang besar, karena Allah menganugerahkan kepada hambanya. Maka dari itu kaum muslimin disunahkan bersuci sebelum tidur. Jadi kalau kita jemaah uswatun hasanah, mulailah kita Bu sebelum tidur ingat bersuci. Nawaitu apa Bu? Istinja. Karena bersuci itu istinja. Jadi bersucilah, bersihkanlah kemaluan kita sebelum kita tidur. Kalau sempat berwudu ya berwudu. Sebagaimana Al-Quran mengatakan dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadli inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Artinya di antara tanda-tanda besarnya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Itu pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Jadi kalau kita termasuk kaum yang mendengarkan, ikhlas kita yang baik tadi. Itu amalannya kecil tapi besar pahalanya. Yang ketiga yaitu mendengarkan azan. Kalau azan kita dengarkan Bu, kalau kan tidak kita menjawabnya, didengarkan saja sudah mendapat pahala yang besar. Karena Rasulullah juga bersabda, barang siapa mendengarkan panggilan azan lalu ia berdoa, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya. Jadi mendengarkan azan saja sudah termasuk ibadah yang besar pahalanya. Dan keutamaan azan itu tadi yaitu mendapat syafaat, karena Allah memberikan syafaat kepada orang-orang yang mendengarkan azan, apalagi dia menyambut azan itu kan disambut tuh Bu, dijawab. Nah, setelah itu kita berdoa, itu namanya kita yang mengamalkan mendengarkan azan. Yang keempat, mengaminkan imam waktu sholat. Jadi apabila imam beramin maka beraminlah. Kadang-kadang kita belum doa ada pulang ya Bu ya kalau berjamaah. Ada itu sebagian jemaah karena mungkin pekerjaan tanggung di rumah. Jadi asal berjemaah doa nggak lagi diaminkan. Padahal mengaminkan doa itu termasuk amalan kecil tapi besar pahalanya. Karena para malaikat pun dia mengaminkan doa-doa, apalagi kita manusia. Yang kelima, istiqomah dalam beribadah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya secara berkesinambungan. Istilahnya, walaupun amalan kita itu kecil Bu, tapi terus kita amalkan, itu namanya berkesinambungan. Jadi Rasulullah juga bersabda, laksanakanlah amalan semampumu, sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Jadi Allah itu tidak akan bosan kalau kita beramal. Yang bosan itu malah kita. Kadang diamalkan 3 hari dah lupa lagi. Kayak mana mau berkah? Kadang ada tuh anjurannya 40 hari, karena 10 hari udah bosan. Itu kelebihan manusia. Jadi yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu, yaitu amalan yang berkesinambungan terus menerus walaupun itu sedikit. Jadi beramal itu tidak harus terpaksa banyak, sedikit saja ya, tapi kita mampu. Seperti tadi bertasbih, bertahmid, itu kan sedikit Bu.
lama lagi berzikir. Kalau bertasbih bertahmid kan sebentar, bisa dua digabung, tahmid dan tasbih. Jadi itu saja penyampaian pada hari ini. Hari ini sudah 15 Rajab. Jadi ibu-ibu yang mau melaksanakan ibadah puasa Rajab masih ada kesempatan bagi yang ingin menambah itu ibadah sunnah pada bulan Rajab ini. Jadi itu saja ibu-ibu kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.